Etanol dan metanol kerap disebut sebagai biang kematian korban miras oplosan. Keduanya mengandung senyawa alkohol. Etanol bisa diperoleh dari fermentasi buah atau gandum dan biasanya dikonsumsi sebagai campuran bir, wine, atau brandy. Sementara metanol bukan untuk dikonsumsi karena sifatnya yang lebih keras dan beracun. Untuk mengetahui kandungan zat dalam miras oplosan racikan SM, tim berkas Kompas membawanya ke Laboratorium Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Sampel miras oplosan diuji dengan metode grastomografi. Metode ini biasa digunakan untuk senyawa yang mudah menguap, sehingga tidak sulit mengetahui kandungan etanol dan metanol. Dan inilah hasilnya. Paling berbahaya yang kayak jamu. Yang pertama itu metanol bisa sampai 25%. Kemudian etanolnya itu ada sekitar 14%. Untuk yang metanol sepertinya ya karena sampai 25%. Artinya 25 ml metanol dalam 100 ml sampel. Metanol banyak dimanfaatkan pada industri pembuatan bahan kimia. Senyawa ini juga digunakan sebagai cairan pembersih kaca mobil dan juga karburator. Banyak juga dipakai sebagai toner, mesin fotokopi, dan bahan bakar. Spiritus masuk ke dalam jenis metanol. Diberi warna biru agar mudah membedakan dan tidak disalahgunakan. Etanol itu lebih banyak ke sistem saraf, ke liver, sedangkan metanol nanti kerusakannya banyak pada penglihatan, pada mata. Jadi banyak orang yang bisa buta akibat menggunakan metanol. Sebetulnya metanol sendiri bukan untuk dikonsumsi, ya. Biasanya adalah sebagai bahan bakar seperti spiritus itu. Ya, makanya diwarna biru supaya beda sama yang etanol yang bisa diminum. Cuma kadang-kadang karena harganya murah, masyarakat suka mengoplos antara etanol dengan metanol. Yaitu yang kemungkinan bisa menyebabkan tingkat keberbahayaannya meningkat. Di mana pengawasan negara ketika zat kimia seperti etanol dan metanol sangat mudah didapatkan? Penat dengan keseharian atau hanya sekedar senang-senang, maka miras oplosan kerap jadi pilihan. Kami bertemu Andi Rujito. Pria berusia 35 tahun ini dulunya penikmat miras oplosan. Hingga akhirnya tragedi dini hari itu merenggut penglihatannya. Kedua matanya mengalami kebutaan akibat nikmat sesaat menenggak oplosan. 1,5 tahun sudah, kegelapan menetap menjadi bagian kehidupannya. Itu tanggalnya itu kayak 28 November 2014, tapi harinya lupa saya. Kalau yang saya minum itu arak, yang bikin kayak gini itu arak. Baru minum itu ya di dada sini terasa sesek dan itu loh kayak cekian, sek terus nggak berhenti sampai muntah-muntah. Terus dibawa ke rumah sakit PKU Bantul, tempat pondoknya penuh, terus dilarikan ke Fatmasuri. Terus malamnya ya itu tadi bisa tidur, bangun tidur terus buta total. Ya nyesel sekali Mas. Saya itu saya menganggap sudah seperti mati. Kan mata itu kan jendela dunia toh Mas. Nggak bisa lihat dunia itu rasanya. Ya nyesel sekali saya. Murah dan memabukkan. Orang kerap lupa pada dampak kematian. Miras oplosan sering menjadi jambatan mengakhiri kehidupan. Sudah banyak orang menjadi korban, meninggal atau cacat hingga akhir hayat. Bukannya jerah,
masyarakat malah semakin menggemarinya. Negara kesulitan mengontrol peredaran miras oplosan di pasaran. Pun pengawasan bahan kimia seperti etanol dan metanol yang juga masih longgar. Bahan-bahan ini sangat mudah ditemukan dan disalahgunakan. Lantas di mana negara yang berfungsi sebagai aspek pencegahan? Nyatanya, negara masih abai karena memberikan celah bagi oknum peracik miras oplosan. Saatnya negara berperan agar tidak ada lagi korban miras oplosan.